Apakah kita harus menunggu seperti apa yang terjadi di Malaysia? Come on, wake up, come on guys. Hola netizen yang tercinta, polisi di Malaysia dikerahkan untuk melakukan razia warga asing. Diketahui bahwa polisi di Malaysia mengerahkan sekitar 1.000 personel bersenjata lengkap untuk merazia warga asing ilegal. Mereka dianggap meresahkan karena telah menjadikan kawasan tersebut sebagai tempat tinggalnya sendiri. Bahkan beberapa di antara mereka juga telah membuka usaha dan melakukan aktivitas perdagangan barang impor dari negara asal mereka. Warga asing yang menempati kawasan tersebut juga disebutkan tidak menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal mereka dengan baik sehingga menimbulkan bau yang tidak enak. Meskipun sempat berupaya menghindar, warga asing ilegal di Malaysia itu tidak bisa lepas dari razia polisi setempat sehingga mengakibatkan banyak warga asing yang berasal dari Bangladesh, Myanmar, dan Nepal itu tidak sempat melarikan diri. Berkat kesigapan polisi Malaysia, mereka akhirnya berhasil diamankan satu persatu. Dalam kesempatan tersebut, lebih dari 500 orang warga asing ilegal terjaring razia polisi Malaysia. Mereka yang terjaring kemudian dibawa ke pusat pelatihan kepolisian atau Pulapol Kuala Lumpur untuk diperiksa lebih lanjut. Video amatir detik-detik aksi razia warga asing ilegal di Malaysia yang diambil dari ponsel salah seorang warga tersebut memperlihatkan 10 mobil kepolisian tiba di lokasi. Video tersebut kemudian viral dan banyak dibagikan di berbagai media sosial Indonesia. Video yang diunggah ke media sosial itu pun kemudian banyak menuai respon netizen yang berbakti di Indonesia. Tidak sedikit dari mereka yang turut berkomentar mengenai langkah tegas yang dilakukan oleh polisi di Malaysia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini beda lagi kalau udah ada di Indonesia nih. Kita akan bicarakan ini dengan baik-baik secara musyawarah berkeluargaan. Apalah itu deh, kata gesam. Oke kawan, itu hanya salah satu kawan. Iya, itu hanya salah satu yang terjadi di Malaysia. Dan itu salah satu yang memang terekspos media. Padahal ada begitu banyak hal buruk yang dilakukan oleh pendatang ilegal Rohingya di Malaysia. Oleh sebab itu mereka menolak keberadaan pendatang ilegal Rohingya di Malaysia. Meskipun terlambat, mereka berusaha menyelesaikan apa yang sudah mereka lakukan. Dan semuanya semakin rumit kawan. Dan harus kawan-kawan tahu dan pahami, di Indonesia pun ada begitu banyak hal buruk yang dilakukan oleh pendatang ilegal Rohingya. Hanya saja tidak banyak terekspos media. Apakah kita harus menunggu seperti apa yang terjadi di Malaysia? Come on, wake up, come on guys. Kita ini bukan orang bodoh. Pergunakan akal sehat dengan baik kawan. Lalu ada pertanyaan, mengapa baru sekarang penolakan itu terjadi? Bukan baru sekarang kawan. Terkadang orang baru menyadari setelah segala sesuatunya semakin rumit. Masyarakat Aceh mengalami penyesalan yang cukup berat, cukup besar terkait di awal mereka menerima pendatang ilegal Rohingya. Mereka baru menyadari setelah segala sesuatu semakin rumit dan kini akan semakin menyebar ke beberapa provinsi Indonesia. Maka cegahlah dengan baik, jangan segala sesuatunya semakin rumit dan semakin sulit untuk diselesaikan kawan. Maka lekas sadari kawan, Malaysia sedang pontang-panting menyelesaikan pendatang ilegal Rohingya. Mereka sedang mengalami kerumitan yang luar biasa untuk menyelesaikan yang mereka awali dengan menerima pendatang ilegal Rohingya di negara mereka. Sungguh rumit kawan. Apakah Indonesia harus mengalami yang sama baru menyadari setelah segala sesuatu yang semakin rumit? Please, come on, wake up kawan. Ingat, di Aceh, di Pekanbaru, Makassar ataupun Sidoarjo, semuanya saudara kita, saudara setanah air. Jangan sampai mereka berjuang sendirian kawan. Mereka memiliki habit yang sangat buruk, karakter yang buruk. Hal buruk mungkin tidak banyak terekspos media, tapi pada kenyataannya banyak hal buruk yang dilakukan oleh pendatang ilegal Rohingya di Indonesia. Please, jangan baru menyadari dan menyesal di kemudian hari dan semuanya semakin rumit dan sulit untuk diselesaikan kawan. Ada begitu banyak kepentingan di balik ini semua, ada begitu banyak agenda tersembunyi yang mungkin belum kawan-kawan pahami. Oke kawan, terima kasih. Belakangan ini lagi heboh di Malaysia, 3 orang Rohingya yang telah melakukan tindakan kriminal puluhan kali akhirnya harus ditembak mati. Gua nggak kebayang kira-kira beginilah perilaku Rohingya ketika sudah ratusan ribu di suatu negara. Nah, jadi kejadian ini terjadi di tanggal 23 Desember 2023 di Selangor, Malaysia. Nah, berdasarkan hasil investigasi polisi Malaysia, 3 orang Rohingya ini telah melakukan 27 tindakan kriminal. Jadi sebenarnya Malaysia ini udah kayak gedek banget nih sama Rohingya, karena di Malaysia sendiri ada sekitar puluhan ribu orang Rohingya di sana.
sana. Nah, orang-orang Rohingya ini acap kali membuat tindakan-tindakan kriminal di Malaysia. Dan diketahui mereka di sana membuat gangster-gangster gitu guys. Gak kebayang ya kalau jumlah mereka sampai puluhan ribu, di Indonesia mereka pasti buat ulah lagi. Nah, jadi tindakan kriminalnya itu ada macam-macam. Ada kasus pencurian ataupun kekerasan dan juga narkoboy. Ini yang baru-baru terjadi nih. Tahu gak kalian, 3 orang ini ternyata punya senjata. Jadi Rohingya ini sempat menembakkan peluru ke polisi Malaysia. Kalian bayangkan. Nah, pada saat ditangkap mereka ini nggak kooperatif, malah ngelunjak menembakkan peluru ke arah polisi. Sontak polisi Malaysia pun memberikan 7 tembakan dan mengenai mereka. Dan pada akhirnya polisi Malaysia harus menembak mati mereka bertiga karena mereka ngelunjak, ngelawan gitu kan, dan juga mengancam nyawa polisi. Ini adalah satu dari ratusan kasus yang sudah dilakukan Rohingya di berbagai negara. Jadi sebelum mereka sampai puluhan ribu di negara kita, lebih baik dipulangkan. Gimana pendapat kalian? Izin pertama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kapolda Aceh beserta para jajaran Kapolres di bawah wilayah kerja hukum Polda Aceh. Semangat Bapak-Bapak ya untuk menuntaskan masalah ini. Semoga Bapak-Bapak selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran dan menyelesaikan tugas ini dengan baik. Apapun itu, siapapun itu, usut tuntas siapapun yang terlibat. Kemudian saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, tolong jangan di-skip video saya agar saudara-saudara kita ikut menyuarakan juga. Saya akan coba menjawab pertanyaan teman kita ya. Banyak sekali yang masuk yang menanyakan, "Bang, ini gimana Bang? Semakin kita bersuara semakin banyak yang masuk." Izin ya. Sebelumnya minta maaf nih kepada para pihak. Saya hanya ingin mengilustrasikan, mengumpamakan ya terkait pengungsi ini. Ini seakan-akan mereka adalah korban investasi bodong. Maaf ya, mereka ini sudah bayar ya untuk datang ke Indonesia katakanlah dan menuntut dilayani, meminta tempat yang layak, itu wajar. Kenapa? Karena sudah bayar ya. Sama-sama kita ketahui informasinya seperti itu. Jadi wajar kalau semakin hari semakin banyak karena mereka merasa sudah bayar, kapan giliran saya, kira-kira begitu ya. Inilah teman-teman ya, saya mengilustrasikannya seakan-akan ini korban investasi bodong. Ya beginilah potret lawak di negara kita ya. Bisa-bisanya orang segini banyak bisa masuk ke negara orang dengan melanglang buana, dengan longgang dan lengang bebas bisa masuk ya. Gimana penjaga perbatasan lautan? Dan wajar kalau warga menolak dan marah-marah mengusir mereka. Karena kalau dikatakan pengungsian, harusnya kalau memang pemerintah pengungsian kan udah menyiapkan, apalagi lembaga-lembaga yang mendukung itu seperti UNHCR itu yang katanya kemanusiaan dan lain sebagainya. Kalau pengungsian yang kita tahu sebenarnya kan harusnya dibangunkan camp dulu, dibangunkan seperti itu. Kita berpikir liarnya aja ya. Nah, tapi di sini kan belum siap, asal disuruh, jadi dilepas tangankan aja, disuruh warga yang nampung gitu. Misalnya ada gelandangan yang harusnya tanggung jawab dari Pol PP misalnya untuk mengamankan dan dibawa ke dinas sosial, tapi dibiarkan dulu di rumah warga gitu, dititipkan di rumah warga sipil gitu. Ya jelas marah-marah lah mereka lah. Mana tanggung jawab para pihak ini? Toh juga kalau kita kembali berpikir lurus lagi ya, toh kenapa kita harus menerima mereka? Kita bantu saja semampu kita, bawa kapal, pulangkan lagi ke tempat asalnya. Mereka berangkat dari mana? Kalau katanya itu penyelundupan ilegal, seperti kemarin kasusnya yang sudah ada yang ditangkap itu penyelundup, ya balikan ke tempat penyelundupnya. Urusan ke depan itu urusan mereka, salah sendiri kenapa mereka bisa ketipu di sana, atau pulangkan ke tempat asalnya di Bangladesh sana. Kalau memang mau mengambil tindakan yang benar, jangan malah dibiarkan berkeliaran di sini. Jadinya nambah-nambahin gelandangan dong. Mana Satpol PP itu? Daripada Satpol PP mengurusi para pedagang-pedagang kecil kita kaki lima yang mengais rezeki di pinggir jalan, mending itu ringkus sana, pulang ke negaranya. Halo Bapak Presiden kami yang tercinta dan yang terkasih ya. Jadi memang Bapak bilang ada dugaan kuat sindikat perdagangan orang. Jadi bukan dugaan lagi ya Pak Presiden ya. Sekarang sudah menjadi tersangka. Pertama waktu itu tertangkap inisial MA 1 orang, dan tanggal 22 Desember kemarin tertangkap lagi 3 orang. Nah, sudah jelas Pak bahwa ini adalah perdagangan orang gitu. Nah, kalau dibilangin diberikan bantuan sementara kepada mereka, nah rakyat juga sudah memberikan bantuan kepada mereka Pak. Sementaranya itu seberapa lama ya Pak kira-kira sementaranya gitu? Karena dulu juga sementara ternyata mereka beranak pinak
di Indonesia gitu. Jadi ini sudah jelas Pak. Nah, kita merasa saudara kita yang ada di Aceh sana, mereka sudah menjadi resah dengan kedatangan berbondong-bondong datang lagi warga etnis Rohingya gitu. Jadi kira-kira Bapak Jokowi cobalah dicari solusi, karena setahu saya ya, karena saya juga anak daerah kayak seperti orang tua saya, mereka nggak mengerti tentang PBB, hukum internasional, mereka tidak tahu. Yang tahu mereka kalau datang pendatang apalagi orang asing ke tempat mereka, ya otomatis mereka bisa seperti ini jadinya gitu. Nah akhirnya bisa terjadi hukum rimba. Jangan sampai itu terjadi Pak Presiden kami. Jadi cepat-cepat ditanggulangin dan diatasi sehingga menjelang pemilu ini negara kita aman, damai, sentosa, tentram, sejahtera gitu kira-kira Bapak Jokowi. Nah bagaimana netizen, ayo sampaikan kata-kata kita kepada Bapak Presiden kita yang tercinta dan yang terkasih ini. Ayo netizen ya, kami berharap Pak, khususnya warga Aceh sana, karena kami tahu ya tidak ada rencana yang Bapak lakukan yang gagal. Semuanya berhasil, khususnya untuk mendeportasi etnis Rohingya. Nah kira-kira ya begitu ya netizen, untuk sedikit kata-kata buat Bapak Presiden kita ini. Ayo netizen.